Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan poin yang kelima dan poin yang keenam. Poin yang kelima adalah al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah dan ketahuilah, dengan zikir kepada Allah lah hati-hati itu akan menjadi tenang. Kemudian juga sebab yang keenam adalah at-tahadduts bi ni'amillahi adz-dzahirah wal batinah, menceritakan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang zahir maupun batin. Karena ketika seorang menceritakan, mengingat-ingat kembali nikmat-nikmat Allah, ya dia akan menyadari bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya itu begitu besar dan mendorong dia untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seorang itu dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya. Sehingga kalau dia mengingatnya, menceritakannya dan membandingkan dengan apa yang dia alami dari perkara musibah, ujian dan cobaan, ternyata nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyaknya. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, bahkan musibah pun, cobaan pun akan bisa berubah menjadi nikmat ketika dia hadapi dengan kesabaran, keridhaan akan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya, dan pasrah terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala as-sabi'ah, wa min anfa'il asya'i fi hadzal mawdi', dan di antara perkara yang paling bermanfaat
pada perkara yang seperti ini, yaitu ya seorang itu lapang dadanya, hilang kesedihannya. Isti'malu ma arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia menggunakan dan mengamalkan apa yang telah menjadi bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil hadits sahih, yang terdapat di dalam hadis yang sahih, haitsu qala, ketika yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Rawahu Muslim. Unzuru, lihatlah, ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Ya, jangan kalian lihat siapa-siapa yang ada di atas kalian. Dan ini disebutkan oleh para ulama adalah di dalam perkara dunia. Ya, di dalam perkara dunia, yaitu dalam perkara dunia, yaitu orang jangan lihat orang di atasnya, lihat di bawahnya, supaya dia tahu apa, bahwasanya nikmat yang Allah berikan untuk dirinya itu luar biasa. Ini hadis, ya, dan ini hadis, ya, hadis yang sahih. Mungkin kita sering mendengar seperti ini, jangan lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, seolah-olah ini sekedar kata-kata bijak saja. Ya, nggak tahu siapa yang mengatakannya, tapi kita katakan ini adalah hadis dari Rasulullah SAW dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga kalau kita mengamalkan hadis ini bukan hanya dari sisi bermanfaat, ya, untuk melapangkan dada, tapi mendapatkan ajr minallah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, disebutkan ilahnya, apa yang menjadi sebabnya. Kenapa kok kita harus melihat ke bawah, tidak melihat ke atas? Ajdar an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya, lebih tepat, lebih pas, ketika kalian melihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan, menganggap enteng apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa kenikmatan. Nah, seorang itu kadang menganggap bahwasanya dirinya itu sengsara, dirinya itu sedikit nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Patokannya orang-orang yang di atas dirinya. Ya, patokannya orang-orang yang di atas dirinya. Kenapa kok saya seperti ini? Kok fulan seperti ini? Kenapa kok saya lebih giat bekerja tapi kok fulan yang lebih kaya misalnya? Bukan seperti itu caranya. Lihat di bawah. Banyak sekali orang yang ternyata dari sisi kenikmatan dunia levelnya jauh di bawah kita. Ya. Fa innal abada idza nasaba baina ainaihi
hadzal malhad al-jalil ra'ahu yafuqu jam'an katsiran minal khalqi fil afiyah wa tawabi'iha wa fil rizqi wa tawabi'ihi mahma balagat bihil hal. Karena seorang hamba ketika idza nasaba baina ainaihi hadal malhal al jalil, perkara ini dia tancapkan, dia jadi patokan dia. Ini loh, kalau kita mau melihat jangan lihat ke atas dalam perkara dunia. Ya. Lihat ke bawah. Selain membantu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang kita dapatkan dari Allah. Menghilangkan juga apa? Al-ghil, al-hasad, al-hiqd, kedengkian, hasad yang mungkin ada pada kita. Ya. Karena apa? Karena melihat tadi yang di atas. Ya, karena melihat yang kayak padahal berapa banyak nikmat yang dia dapatkan. Ini hadis sangat penting ini. Ya. Dihafalkan. Ya. Ayat hadis yang ada dalam pelajaran kita ini itu sedikit tapi luar biasa. Kalau kita jadikan patokan dalam hidup kita, ya insya Allah kita bisa lebih tenang, lebih lapang dada kita di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Ra'ahu yafuqu jam'an katsiran minal khalqi fil afiyati wa tawabi'iha wa fi rizqi wa tawabi'ihi mahma balagat bihil hal. Maka dia akan melihat dirinya sendiri itu ternyata jauh di atas sekian banyak makhluk, sekian banyak manusia yang lainnya. Dari sisi kesehatan, dari sisi rezeki dan lain sebagainya. Apapun keadaan dirinya. Ya, artinya mungkin secara standar sosial mungkin dirinya memang berada di bawah. Ya. Tetapi ketika seorang dia mengamalkan hadis ini, ya, apapun keadaan dirinya, sesengsara dirinya seperti apa, ya, tapi dia gunakan hadis ini, dia lihat ternyata banyak yang lebih sengsara daripada dia. Ya, banyak yang lebih sengsara. Banyak orang-orang yang kurang beruntung daripada dia. Dari sisi kesehatan, dari sisi rezeki dan lain sebagainya. Ya, syukuri apa yang ada pada kita. Fayazulu qalquhu wa hammuhu wa ghammuhu wa yazdadu sururuhu wa iqtibatuhu bi ni'amillahi allati faqa fiha ghairahu mimman huwa dunahu fiha. Ya, maka hilang keresahan, kegundahan yang ada pada dirinya. Ya. Dan senangnya dia semakin bertambah. Ya. Terhadap apa? Terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dia. Dengan nikmat-nikmat tersebut ternyata dia mengungguli sekian banyak orang-orang lainnya. Beruntung. Nah, ini orang kalau ini jadi patokannya, ingat ini dalam perkara dunia. Ya, supaya apa? Supaya menghilangkan tadi hiqd, dengki dalam hati kita, menghilangkan
hal-hal yang tidak perlu. Karena kalau orang tidak menggunakan ini biasanya dia liatin orang terus. Wah, ini si fulan ini, ya, dapat ini, wah fulan ini, wah, sesak napas dia akhirnya, jantungan. Gara-gara apa? Gara-gara dengki lihat kenikmatan yang diperoleh saudaranya. Ya, saudaranya nggak ngapa-ngapain, tetap dengan kenikmatannya yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dianya yang sakit. Ya, sakit hatinya, sakit bisa juga sampai ke jasmaninya, nasallallahu alaihi. Ya, itu orang yang paling bodoh, itu orang yang hasad, itu orang yang paling bodoh. Ya. Kenapa? Karena dia tidak suka terhadap, ya, kerusakan terkecil, disebutkan oleh para ulama. Kerusakan terkecil seorang yang hasad kepada orang lain itu adalah dia tidak suka akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia benci terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, itu yang paling kecilnya. Yang paling besarnya kita lihat mereka yang dengan sebab hasadnya celaka. Yang paling pertama siapa? Iblis, laknatullah alaih. Dengan sebab hasadnya kepada Adam alaihissalam, terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadi makhluk terlaknat. Nasallallahu alaihi. Yang kedua, ya, salah satu anak Adam alaihissalam yang kita kenal dengan nama Qabil. Ya, Qabil hasad kepada saudaranya karena apa? Kurban saudaranya itu, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak. Akhirnya apa? Membunuh saudaranya. Orang yang mempelopori sebagai perintis pembunuhan. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, setiap terjadi pembunuhan, Qabil itu dia mendapat bagian dari dosanya. Insyaallah. Ahlul kitab, orang-orang Yahudi, ya, dengan sebab hasad mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasadan min indi anfusihim. Ya, ini dengan sebab apa hasad? Merugikan diri sendiri dan tidak menjadikan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang ini jadi patokannya hadis ini, ya, yang kita sudah dengar sejak lama. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Ya. Lihat kepada siapa yang di bawah kalian, jangan lihat yang ada di atas kalian. Karena itu lebih tepat agar kalian itu tidak meremehkan, menganggap enteng nikmat yang Allah berikan untuk kalian. Wa kullama tala ta'ammulul abdi bi ni'amillahi al-zahirah wal batinah ad-diniyah wad dunyawiyah ra'a rabbahu qad a'tahu khairan katsira wa dafa'anhu syururan muta'addidatan wala syakka anna hadha yadfa'ul humuma wal gumuma wa yujibul faraha was surura. Ketika seorang hamba itu semakin sering dia merenungi, memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, zahir batin, nikmat duniawi, ya, nikmat agama, maka dia akan mengetahui
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perkara yang sangat banyak sekali, kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dari satu sisi, wadafa'a anhu syururan muta'addidah. Ya, wadafa'a anhu artinya ya dia terhindarkan dari perkara-perkara yang buruk sangat banyak. Ya, kita ini kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak hal-hal yang mengancam diri kita setiap saat. Ya. Jangankan hal-hal yang besar, kena gigit nyamuk aja bisa sakit kita, ya kan? Itu lemahnya manusia loh. Kena gigit nyamuk, ya bisa mati dia. Kena penyakit, entah malaria, entah demam berdarah. Padahal kena gigit nyamuk aja. Ya, belum yang binatang-binatang buasnya, ular dan lain sebagainya, kalajengking, kan banyak di sekitar kita. Banyak enggak? Banyak, cuman kita enggak lihat. Kemana? Ya Allah lindungi kita. Hal-hal yang bisa kita di jalan, ya bayangkan mobil, motor sebanyak itu, tapi ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kecelakaan sedikit. Bisa terjadi. Nah, ini kadang kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang sangat bisa menimpa diri kita itu, ya Allah Subhanahu wa taala melindungi. Ketika mungkin Allah tampakkan ternyata ada yang bisa menimpa kita, mungkin karena kita lalai bersyukur, kurangnya zikir kita kepada Allah, atau sebagai ujian kita untuk naik kelas, ya supaya menjadi hamba yang lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bersabar lagi akan musibah menimpa kita. Nah, ini harus disadari. Nah, ketika seorang menyadari yang demikian, maka dia akan apa? Ya, akan hilang kegundahan dan keresahannya. Semakin senang dia, semakin berbahagia dia. Kenapa? Karena dia bersyukur. Selalu bersyukur. Ya. Ini dua poin ini intinya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada poin yang ke-6. Dengan apa? Dengan melihat bahwasanya ya kenikmatan-kenikmatan kita dapatkan ternyata banyak orang lain di bawah kita yang tidak mendapatkannya. Wallahu taala alam. Ini juga hadisnya nanti aja pada pertemuan hari Ahad insyaallah kita akan rangkumkan ayat-ayat dan hadis-hadis dari kitab ini, ya yang seharusnya ini kita hafal semua dan jadi patokan di dalam hidup kita. Ya, mulai dari ayat yang pertama sampai hadis ini. Ya. Kita mungkin tidak mampu menghafal sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, tapi ya, masa 3 ayat, 3 hadis kita tidak mampu menghafalnya. Ya, harusnya ada hasil lah ketika kita bermajelis. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.